Salam pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Taiwan tidak lagi dapat dipisahkan dengan geopolitik internasional karena manufaktur semikonduktornya memiliki kekuatan kelas dunia. Menurut laporan media asing, jika militer komunis Tiongkok melakukan invasi ke Taiwan, itu tidak hanya akan mempengaruhi pasokan semikonduktor, tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan ekonomi global dan memicu keadaan darurat yang lebih serius daripada kekacauan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Hal Brands, seorang kolumnis media Amerika Serikat Bloomberg dalam artikelnya yang dipublikasikan pada 24 Juni dengan judul "Kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh perang invasi ke Taiwan akan melampaui semikonduktor". Ia menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki banyak alasan untuk mencegah militer komunis Tiongkok menyerang Taiwan, seperti lokasi Taiwan berada di barat posisi strategis di Samudra Pasifik. Taiwan adalah negara demokrasi yang berkembang pesat, dan keberhasilan invasi dapat membuat posisi aliansi global Amerika Serikat terancam. Namun Hal Brands menekankan bahwa alasan terpenting adalah bahwa perang melawan Taiwan tidak akan menjadi pertarungan antara dua ekonomi yang tidak aktif seperti Rusia dan Ukraina. Jika Amerika Serikat campur tangan dalam perang melawan Taiwan, itu akan menjadi konflik yang melibatkan dua ekonomi teratas dunia. Jika Jepang mendukung Washington dan Taiwan, itu akan menjadi pertempuran antara tiga ekonomi teratas dunia. Dia mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina dapat mempengaruhi pasokan makanan dan pupuk terhadap negara-negara berkembang, sehingga memicu potensi terjadinya bencana kelaparan berskala besar, juga mengganggu pasar energi, memperburuk resesi ekonomi global, dan resiko inflasi. PBB bahkan memperkirakan bahwa perang Rusia-Ukraina dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi global dari 4,0% menjadi 3,1%. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh serangan komunis Tiongkok ke Taiwan. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, sepertiga jalur pelayaran dunia terancam. Invasi skala penuh kemungkinan akan disertai dengan serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Taiwan dan Pasifik Barat. Pertempuran untuk merebut dominasi udara dan laut mungkin sengit dan berlarut-larut. Beberapa wilayah yang paling berkembang secara ekonomi akan terpengaruh karenanya, dan jalur pelayaran penting yang mempengaruhi sepertiga lalu lintas maritim dunia juga akan terancam. Hal Brands mengatakan, apakah itu pilihan kebijakan yang dipikirkan dengan matang atau hanya gejolak yang disebabkan oleh perang, semua itu akan mempercepat decoupling di bidang perdagangan dan keuangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Seperti halnya dalam perang Rusia-Ukraina, kedua belah pihak memiliki insentif yang kuat untuk melanjutkan pertempuran setelah perang berkobar. Tetapi semakin lama perang berlangsung, semakin serius kerusakan ekonomi yang terjadi. Hal Brands mengatakan Tiongkok dan Amerika Serikat kemungkinan akan menggunakan perang ekonomi sebagai bagian penting dari strategi mereka. Amerika Serikat dapat memblokir impor energi Tiongkok dengan harapan mengganggu fungsi peralatan militer Beijing, dan Washington serta sekutunya akan menggunakan sanksi ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan biaya perang bagi Tiongkok. Tetapi Beijing juga dapat merebut aset Amerika Serikat dan negara-negara lain di Tiongkok, dan dalam konflik yang berkepanjangan, Amerika Serikat dan Tiongkok mungkin mencoba untuk melemahkan upaya persenjataan satu sama lain melalui serangan militer, serangan dunia maya, dan sabotase. Jika perang berlangsung selama setahun, PDB Tiongkok akan turun 30%. Menurut penelitian Rand Corporation, sebuah think tank Amerika Serikat, jika perang di Selat Taiwan berlanjut selama 1 tahun, produk domestik bruto PDB Amerika Serikat akan menurun sebesar 5% hingga 10%. Sementara PDB Tiongkok akan menurun sebesar 25% hingga 35%. Tidak hanya itu, dunia akan menderita kerugian pada rantai pasokan teknologi utama karena perang. Lebih dari 90% dari semikonduktor paling canggih di dunia, yang menggerakkan smartphone, komputer, mobil, dan komponen penting lainnya dari ekonomi digital modern, semua diproduksi di Taiwan, kata Hal Brands. Jika Tiongkok dapat merebut fasilitas dan tenaga kerja TSMC, maka ia dapat memimpin perlombaan untuk supremasi digital. Bahkan jika tidak sampai dikuasai, kerusakan pabrik dan terputusnya transportasi juga dapat menimbulkan gangguan besar terhadap ekonomi global. Pejabat Amerika Serikat juga mengakui hal ini, ungkap Hal Brands, sehingga mereka mencoba untuk memacu manufaktur semikonduktor canggih di dalam negeri. Menurut ucapan Presiden Amerika Serikat Biden,
bahwa sejak awal tahun lalu, industri semikonduktor telah mengumumkan rencana investasi sebesar hampir 80 miliar US dollar di Amerika Serikat. Namun efektivitas dari investasi ini membutuhkan waktu, sehingga saat ini belum ada solusi jangka pendek untuk mengatasi ketergantungan teknologi global dari Taiwan. Halbrechts mengatakan, tentu saja relatif mudah untuk memahami harga dari menjaga perdamaian di Selat Taiwan, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya harus mengeluarkan biaya untuk pertahanan. Namun, dalam menghadapi sikap Tiongkok yang keras, terpaksa harus menerima ketegangan internasional. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kegagalan dalam mencegah konflik besar bisa sangat tinggi, belum lagi termasuk kerugian manusia dan strategis. Selain itu, perang Rusia-Ukraina memberikan peringatan yang berharga, yaitu konflik lokal dapat menyebabkan guncangan ekonomi di beberapa bagian dunia yang saling bergantung. Apalagi jika terjadi serangan ke Taiwan, harganya pasti akan jauh lebih mahal. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.